di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit kolesterol. Jadi definisi kolesterol itu sendiri adalah zat yang penting bagi tubuh kita. Jadi kolesterol ini membantu membangun sel-sel baru, lalu memproduksi hormon, lalu juga untuk pencernaan. Tetapi jika berlebihan justru kolesterol ini jadi masalah karena kolesterol ini bisa menempel pada dinding pembuluh darah, jadi dia membentuk plak-plak yang menyempitkan pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah udah sempit, pastinya akan jadi masalah karena aliran darah menjadi tersumbat dan terhambat, lalu akan menyebabkan risiko-risiko penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit pembuluh darah lainnya. Jadi kolesterol sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu LDL atau low density lipoprotein, itu yang sering disebut kolesterol jahat. Jadi kadar kolesterol LDL tinggi ini meningkatkan resiko penumpukan darah di pembuluh arteri. Lalu yang kedua itu ada HDL atau high density lipoprotein, itu yang biasanya sering disebut dengan kolesterol baik. Jadi ini tuh justru membantu membersihkan kolesterol jahat dari dalam darah. Kolesterol ini disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang pertama itu pasti pola makan yang tidak sehat, lalu kurangnya aktivitas fisik, merokok, alkohol, obesitas, faktor genetik, faktor usia, kondisi ataupun bahkan kondisi medis tertentu. Lalu biasanya orang-orang yang rentan terkena kolesterol ini biasanya usianya di atas 45 tahun. Itu karena metabolisme tubuhnya itu sudah berubah. Dan yang kedua itu bisa dari riwayat keluarga. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita, terutama ataupun bisa orang tua kita yang terkena kolesterol, biasanya itu bisa menurun. Lalu yang ketiga itu yang pastinya gaya hidup tidak sehat seperti yang saya jelaskan tadi, apa saja penyebabnya. Lalu dilanjutkan dengan gejala. Gejalanya ini, gejala kolesterol tinggi ini pada saat awal itu mungkin belum terlalu jelas dan belum terlalu dirasakan. Tetapi jika kolesterolnya sudah sangat tinggi, yang biasanya dirasakan oleh penderitanya adalah sesak nafas, lalu pegal saat berjalan, lalu yang paling sering dirasakan oleh penderitanya adalah pada saat berkendara, terutama menggunakan motor. Jadi biasanya kalau perjalanannya sudah lumayan jauh atau lumayan lama, atau bahkan jika sudah terlalu tinggi, perjalanan itu baru sebentar, tangan itu akan terasa kram, kebas, dan kesemutan, bahkan mati rasa. Untuk pencegahan kolesterol tinggi, itu kita bisa memulai dari gaya hidup sehat. Yang pertama itu pastinya pola makan kita tidak terlalu mengkonsumsi daging-dagingan berlebihan, lalu telur, lalu tidak terlalu mengkonsumsi produk susu full cream atau makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh. Lalu yang kedua itu pastinya kita berolahraga secara teratur, karena berolahraga secara teratur itu bisa meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dan menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Lalu yang ketiga pastinya berhenti merokok, kurangi konsumsi alkohol atau berhenti dengan kebiasaan minum-minum alkohol. Lalu yang pastinya kita harus rajin melakukan pemeriksaan kesehatan, karena kolesterol tadi mungkin pada saat awal kita terkena kita tidak cepat sadar bahwa kita terkena kolesterol, jadi kita harus melakukan pemeriksaan berkala, kalau bisa sebulan sekali.